anjing sirna aja tangi nggonmu guling. Kalau kita berbicara dengan Alas Roban merupakan sebuah jalur tanjakan yang cukup curam yang berada di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Jalur Alas Roban masuk dalam bagian Jalan Pantura Jawa yang menghubungkan Kabupaten Batang dan Kota Semarang. Kondisi jalan yang curam, berkelok, dan sangat padat seringkali menyebabkan kecelakaan yang memakan korban jiwa. Konon dahulu kala Alas Roban adalah wilayah hutan belantara yang kemudian dibabat untuk dibangun jalan raya pada masa penjajahan kolonial Belanda. Jalur Alas Roban dikenal sebagai salah satu jalur tengkorak yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang menyimpan berbagai kisah mistis yang tak masuk akal. Jauh sebelum adanya jalan raya, Alas Roban telah dikeramatkan oleh masyarakat setempat karena dianggap sebagai kediaman berbagai makhluk gaib. Hingga kini, kawasan jalur Alas Roban masih berupa hutan yang sangat lebat dengan aura mistis yang akan membuat siapapun merinding saat melewatinya. Selanjutnya, kita akan bahas misteri yang ada di Alas Roban. Yang pertama, Jalan Alas Roban dibangun dengan darah. Jalan Alas Roban sudah ada sejak abad ke-18 dan dibangun oleh para pribumi. Untuk membangun jalan ini memang usahanya sungguh luar biasa karena harus membelah gunung, membabati sebagian hutan, dan membuat jalannya. Nah, yang paling lebih mengerikan lagi, jalan ini dibangun oleh para pelaku pekerja paksa pada zaman dahulu. Para pekerja paksa membangun jalan ini dengan darah-darah mereka. Orang-orang pribumi dengan jumlah ribuan dipaksa untuk membuat jalan sepanjang itu. Alhasil, banyak mereka yang mati karena terlalu lemah, kelaparan, dan perilaku buruk orang Belanda terhadap orang pribumi. Mayat-mayat para pekerja biasanya dibuang begitu saja di tepi-tepi jalan. Makanya kemudian di tempat ini sering muncul suara-suara atau mungkin penampakan yang ngeri. Yang kedua, Alas Roban dikenal sebagai tempat pembuangan mayat. Terdapat sebuah sumur tua di kawasan jalur Alas Roban yang dahulu menjadi tempat pembuangan mayat-mayat korban dari sang penembak misterius atau sering disebut atau dijuluki Petrus pada tahun sekitar 1980-an. Rakyat yang membangkang dan menolak tunduk pada pemerintah Orde Baru akan ditembak. Mayatnya dibuang jauh ke sebuah sumur tua yang ada di Alas Roban. Pernah ada saksi mata yang melihat hal ini dan kemudian berkembang menjadi cerita seram. Ngerinya lagi, begitu mayat dibuang, langsung lenyap dalam hitungan hari. Ada dugaan kalau mereka dibawa oleh hewan-hewan buas. Masih soal mayat yang dibuang, konon katanya mereka sering bergentayangan dan menakuti orang-orang yang melewati hutan ini. Yang ketiga, kengerian jalan di Alas Roban. Melewati jalan Alas Roban
Tak hanya harus dengan kendaraan yang oke, tetapi juga harus dengan mental yang kuat. Soal kendaraan yang harus layak jalan, hal itu memang dibutuhkan karena jalan di sini cukup ngeri. Jalannya berkelok-kelok dan di beberapa titik cukup curam dan naik dan turunnya. Soal mental jelas, hal ini dibutuhkan karena apa yang terjadi di perjalanan nanti kita tak akan pernah tahu. Sudah sangat lazim kalau banyak orang-orang yang diganggu ketika melewati jalan ini, entah oleh penampakan-penampakan yang sangat ngeri, makhluk goib yang menumpang di kendaraan sampai disesatkan oleh setan. Di beberapa spot jalanan Alas Roban ini sangat gelap dan biasanya sering terjadi kejadian gaib. Yang keempat, misteri kecelakaan di Alas Roban. Dari cerita-cerita masyarakat setempat, jalan Alas Roban ini juga sangat rawan dengan kecelakaan. Jika dihitung mungkin sudah ada ratusan kecelakaan yang terjadi di tempat ini, dengan rata-rata korbannya meninggal dunia. Menurut penduduk setempat, alasan kenapa orang sering celaka adalah karena susah fokus, entah karena lingkungannya yang bikin merinding atau bahkan dihantui oleh makhluk halus. Tak hanya itu, jalanannya sendiri juga sangat licin dengan beberapa tikungan yang tajam. Rata-rata kendaraan yang lewat juga berkecepatan tinggi sehingga membuat risiko kecelakaan makin besar. Makanya selalu hati-hati teman-teman ketika melewati jalan ini, karena hal yang buruk sangat mungkin dan mudah terjadi di jalan Alas Roban ini. Yang kelima, pantangan ketika melewati Alas Roban. Berdasarkan pengalaman dari orang-orang yang pernah menelusuri jalan ini, ada beberapa pantangan yang harus dihindari jika ingin selamat melewati jalur Alas Roban. Pertama adalah jangan pernah melewatinya saat malam hari. Usahakan pagi atau siang ketika langit masih terang-terangnya. Memilih waktu siang atau pagi akan menghindarkan kita dari banyak hal, misalnya gagal fokus karena kabut tebal. Pantangan selanjutnya adalah selalu abaikan godaan yang ada di jalan. Jadi ketika kamu melihat sesuatu yang ganjil, usahakan tidak usah peduli. Bahaya kalau kamu sampai terlalu mengindahkan, karena yang bakal terjadi adalah hilangnya fokus gara-gara ketakutan. Tak hanya itu, jika sudah termakan takut, biasanya godaan-godaan berikutnya akan datang secara beruntun. Berbagai pengalaman mistis pernah dialami sejumlah pengendara yang melewati jalur Alas Roban, mulai dari warung pecel lele hantu, pengendara motor tanpa kepala, dan bus hantu. Berbagai penampakan kuntilanak, genderuwo, hingga pocong juga kerap kali menampakkan diri dan meneror pengendara yang melintasi jalur Alas Roban. Untuk itu teman-teman, kami doakan semoga teman-teman semua yang akan melewati Alas Roban semoga selamat tanpa ada halangan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sliramu tumake sirmo, ojo tangi nggonmu guling, awas jongnya aku lagi kang wingo-wingo. Jin setan kang tak utusi
yo separang Wojo layu